Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit memaparkan materi mengenai kontrol ekspresi gen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Warda Karisma Citra dengan NIM 205110820. Nah, apa sih yang disebut dengan kontrol ekspresi gen? Kontrol ekspresi gen ialah pengaturan jumlah produk gen yang ada di dalam sel. Dalam pengaturan ekspresi gen harus dicapai keseimbangan antar dua faktor, yakni kecepatan sintesis atau jumlah molekul yang diproduksi oleh gen per satuan waktu, dan juga kecepatan degradasi, yakni jumlah molekul yang mengurai per satuan waktu. Nah, bila jumlah transkrip yang disintesis per satuan waktu berkurang, maka jumlah produk gen yang ada di dalam sel juga akan berkurang. Bila molekul ARNG mengalami degradasi sebelum translasi berlangsung, sintesis produk gen juga akan terbatas jumlahnya. Lalu bagaimanakah kontrol ekspresi gen pada prokariot? Pada bakteri terdapat gen polisistronik, yaitu kumpulan beberapa gen yang diatur oleh satu gen regulator. Hal ini menyebabkan saat proses transkripsi akan langsung dihasilkan beberapa protein. Nah, umumnya kontrol ekspresi gen pada prokariot diatur pada inisiasi transkripsi dan diatur oleh dua sekuen. Nah, pada basa min 35 yang sekuennya TT, GA, CA, dan sekuen pada posisi basa min 10 yang sekuennya TA, TA, AT. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Johiria dengan NIM 2021010800027. Berikut yaitu mekanisme pada prokariot. 1. Transkripsi merupakan proses penyalinan urutan nukleotida yang terdapat pada molekul DNA. Dalam proses ini, hanya salah satu untaian DNA yang disalin menjadi urutan nukleotida RNA atau transkrip RNA. 2. Inisiasi dan terminasi transkripsi. Transkripsi suatu gen struktural hanya terjadi jika di dekat ujung gen tersebut ada promotor untuk pengingkatan RNA polimerase. 3. Transkripsi balik atau reverse transcription merupakan proses kebalikan transkripsi, yaitu mengcopy DNA RNA menjadi DNA. Definisi yang lain menyebutkan bahwa transkripsi balik adalah proses yang mentranskripsikan antar tunggal RNA menjadi DNA komplemennya atau cDNA dengan katalisator enzim reverse transkriptase, primer DNTP, dan enzim RNA-ase inhibitor. 4. Enzim reverse transkriptase atau enzim transkriptase balik adalah enzim yang secara alami digunakan oleh retrovirus untuk membuat kopi DNA berdasarkan RNA-nya. 5. Primer. Terdapat 3 jenis primer yang pada umum digunakan dalam proses reverse transkripsi. Yang pertama, primer oligol atau DNTPS. 2. Primer random hexamer. 3. Gen spesifik primer. Primer DNTPS yang paling sering digunakan sebagai primer karena peneliti bisa mendapatkan salinan cDNA lengkap dari full mRNA, juga afinitas DNTPS terhadap ekor poli A pada mRA. 6. Operon laktos atau LAC merupakan suatu sistem model yang baik untuk sejumlah konsep regulasi pada gen prokariota. Operon ini terdiri dari 3 gen struktural, yaitu LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A, dan 3 situs pengontrol, LAC-CRP, LAC-PI, dan LAC-O. 7. Operon triptofan atau TRP dikendalikan melalui 2 macam mekanisme, yaitu 1. Penekanan atau represi oleh akhir ekspresi, dan 2. Pelemahan. Operon TRP juga hampir sama dengan operon LAC, yaitu dikenal sebagai secara negatif oleh represor. 8. Operon ARA. Katabolisme L-arabinosa oleh E. coli melibatkan 3 enzim yang dikode oleh 3 gen berurutan, yaitu ARA-B, ARA-A, dan ARA-D. Aktivitas dari transkripsi ketiga gen tersebut diatur oleh gen keempat, yaitu ARA-C. 9. Pengendalian operon GAL. Operon GAL pada E. coli terdiri dari 3 gen struktural, yaitu GAL-E, GAL-T, dan GAL-K,
gen ditranskripsi dari dua promotor yang saling tumpang tindih pada sisi sebelah hulu dari gel E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami dengan NIM 204101080006. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pada sel eukariotik. Ekspresi gen pada sel eukariot, yaitu sel-sel eukariot mengandung sejumlah molekul RNA dengan panjang 300 nukleotida atau kurang. Sebagian besar molekul-molekul ini disintesis oleh polimerase RNA 3 di luar nukleolus. Walaupun fungsi dari sejumlah molekul nukleotida ini belum diketahui, tetapi yang telah dipahami dengan jelas yaitu RNA yang umum, yang dapat diketahui yaitu tRNA dan RNA 5S. RNA ini ditranskripsikan dari gen yang terpisah dari gen untuk pre-RNA. Molekul rTNA 5S dalam semua sel dari berbagai spesies itu sama, bahkan juga sama dengan rRNA yang terdapat dalam mitokondria dan kloroplas. Pada sel eukariotik, gen untuk rRNA 5S tidak terdapat pada kromosom, seperti RNA yang memiliki lain jenis. Adapun sintesis protein dan RNA dalam eukariot, sebagian besar dari faktor transkripsi dan yang mengatur protein terlibat dalam proses transkripsi iniasi. Transkripsi iniasi dalam eukariot merupakan rangkaian spesifik dari DNA yang mengikat protein. Semua itu mempengaruhi rangkaian spesifik DNA yang memberikan akibat pada transkripsi inisiasi. Beberapa dari protein ini bukan berarti semuanya, baik dalam menentukan model struktural dari protein yang bertanggung jawab dalam mengikatkan protein ke DNA. Beberapa model struktural dinamakan DNA yang menentukan daerah merupakan seng jari, penutup leusin, dan perubahan rantai-rantai. Pengaturan ekspresi gen. Telah diketahui dengan pasti bahwa ekspresi gen diketahui oleh transkripsi DNA menjadi mRNA, yang selanjutnya ditranslasi menjadi molekul protein. Gen yang ekspresinya diatur dikelompokkan dalam keluarga gen diatur, sedangkan gen yang ekspresinya tidak diatur dikelompokkan dalam keluarga gen konstitutif. Gen konstitutif akan diekspresikan secara terus-menerus, oleh karena itu tidak mendapat pengaruh dari mekanisme pengaturan, seperti misalnya yaitu faktor lingkungan atau faktor perkembangan. Sebagai contoh adalah gen untuk histon atau komponen ribosom diekspresikan secara terus-menerus.